Baik, terima kasih Vera dan Business Lounge telah mengundang saya acara ini. Saya senang sekali, apalagi topiknya adalah ekonomi kreatif. Yang saya sampaikan dan share bahwa memang setelah pandemi COVID ini, beberapa sektor ekonomi terdampak. Paling terdampak adalah pariwisata. Namun, ekonomi kreatif harus kita beruntung karena pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID, PDB, Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif Indonesia itu 1.200 triliun. Pada saat pandemi kemarin, 2020 hanya turun 100, jadi 1.100 triliun. Jadi tidak drop sekali, iya. Nah, kenapa? Nah, dari 17 subsektor itu, nah ini berbeda dengan kalau pariwisata itu revenue tergantung orang datang, ya. Memang di ekonomi kreatif ada revenue yang tergantung orang datang, yaitu seni pertunjukan atau musik atau tari-tarian atau kuliner yang di restoran. Nah, namun dengan adanya COVID ini, ternyata orang ekonomi kreatif juga kreatif. Mereka merubah channeling, channelnya dirubah dari yang fisik menjadi digital. Jadi pantas banget dibilang ekonomi kreatif nih ya Pak ya, karena para pelakunya itu idenya banyak ya Pak ya. Iya, mereka beberapa yang kuliner ya Mbak ya, mereka switch ke antar dan online ya. Jadi beberapa tergabung dengan GoFood, Grab sama Shopee dan mereka terima yang drive-thru dan mereka pintar lah. Bahkan kemarin ada satu media yang dengan secara bercanda mengatakan pandemi ini dengan adanya digital emak-emak diuntungkan, emak-emak yang jago masak ya. Jadi para pengusaha mikro ya yang mereka sebenarnya jago masak tapi mereka tidak pandai untuk mengelola restoran hidup gara-gara ini. Coba lihat aja selama WFH ini di sekitar saya, tetangga kayaknya GoFood datang terus itu. Dan terus pelaku-pelaku kreatif yang dahulu berkiprah di kerajinan ya, seperti tenun, batik, pada saat mulai pandemi beralih bikin masker. Ya, masker batik, masker itu. Jadi pada awal-awal pandemi 2020 itu naik, yang naik itu adalah selain vitamin-vitamin juga fashion. Dan saya heran juga produk-produk kosmetik juga naik, saya nggak ngerti itu karena makin banyak dandan atau bagaimana. Sering WFH, sering Zoom ya, harus dandan. Zoom juga harus dandan. Jadi satu yang kita harus bersyukur, puji syukur ya alhamdulillah COVID datang setelah ada internet gitu ya. Kebayang kalau belum ada internet, mati benar-benar mati nih ya. Jadi itu. Nah di sini para pelaku memang dituntut bagi yang mau berubah dia bisa survive. Ada batasnya tentunya, tapi sebagian besar ternyata bisa survive. Kecuali yang saya katakan tadi seni pertunjukan, musik pun kalau tidak dia seni pertunjukan sekarang udah mulai pintar mengadakan live ya di Google, di YouTube ya dengan tiketnya donasi, tapi ada aja masuk gitu ya. Jadi memang bisnisnya berubah sekarang dan ini mungkin pada saat nanti pandemi tidak ada, mungkin ini tetap berlangsung. Pertemuan-pertemuan online, pertunjukan online itu tetap akan berlangsung. Jadi ini challenge bagi kita semua untuk memikirkan ulang bisnis model kita. Nah itu. Dan beberapa teman saya yang berkiprah di fashion, ekspor, ada yang turun, ada yang naik ya. Yang beberapa ke Amerika tetap naik, jadi alhamdulillah ya bisa jalan terus. Jadi itulah di sini if you want to change kita bisa survive. Lagi tetap bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap total produk domestik bruto Indonesia masih tetap 7%. Dulu 7,6, 77 ya, sekarang jadi 1.100 itu kira-kira 7%. Nah, itu yang menggembirakan.